Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya yaitu Fatih Abi Arfat di dalam tutorial ngoding yang ngacak ya. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar HTML dan CSS, maka pada episode kali ini kita akan belajar bahasa pemrograman JavaScript. Nah, JavaScript kita perlu mengenalnya terlebih dahulu. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang wajib kamu pelajari jika ingin mendalami dunia web development. Saat ini, JavaScript tidak hanya digunakan di sisi klien browser saja. JavaScript juga digunakan pada server, konsol, program desktop, mobile, dan IoT, game, dan lain-lain. Hal ini membuat JavaScript semakin populer dan menjadi bahasa yang paling banyak digunakan di GitHub. Oke, kita lihat nih JavaScript paling atas dan ininya jauh banget ya perbandingannya dibanding bahasa yang lain. Oke, nah tadi udah kita bahas ya JavaScript itu apa. Nah, langsung aja kita ke peralatan untuk belajar JavaScript. Apa saja peralatan yang harus disiapkan untuk belajar JavaScript? Yaitu ada yang pertama yaitu web browser. Web browser ini sesuatu yang sangat penting ya, karena kita nggak bakal tahu codingan kita kalau misalkan kita nggak punya web browser. Yang kedua adalah text editor atau kode editor, tempat buat kita ngodingnya. Nah, itu yang direkomendasikan sama mereka adalah Visual Studio Code. Ya, kita matikan aja dulu. Oke. Nah, oke, langsung aja kita ke codingannya. Ini masih codingan yang kemarin ya. Yang kemarin yang apa? Ada Hello World-nya 6. Nah, ini masih yang kemarin. Ya, sekarang kita hapus saja. Nah, untuk kita memakai bahasa pemrograman JavaScript, kita membutuhkan tag, yaitu nama tagnya adalah tag script. Nah, script tag pakai T ya, jangan lupa. Nah, ini udah jadi tag scriptnya. Kalian menulisnya boleh di sini, di dalam body, ataupun di dalam head juga bisa sebenarnya. Tapi lebih enak, kata orang-orang lebih enak di dalam body. Nah, udah. Kita belajar untuk mengenal sintaks dasar dulu. Sintaks dasar dari pemrograman JavaScript. Yaitu yang pertama, ini tak tulis di situ. Yang pertama adalah variabel. Variabel. Dan variabel apa? Gunanya variabel adalah untuk menginisialkan cuma apa, menginisialkan iya kayak apa ya, inisial, pokoknya inisial gitu, inisial menginisialisasi suatu suatu program gitu. Nah, terus yang kedua adalah tipe di tipe data. Nah, untuk tipe data itu dia ada banyak bentuknya, sekitar 7 atau enggak 8, atau bahkan ada yang sampai 10. Nanti kita pelajari itu. Dan yang ketiga adalah operator. Nah,
Operator ini, gunanya operator itu menghubungkan satu bahasa dengan bahasa yang lain. Misalkan ada tipe data ingin dihubungkan ke variabel, maka menghubungkannya menggunakan operator. Ataupun tipe data dengan tipe data ingin disambungkan menggunakan operator. Variabel dengan variabel dihubungkan menggunakan operator. Nah, oke. Jadi 3 itu. Selanjutnya kita mulai ngodingnya. Pertama kita rapihin dulu. Nah, ini pertama kali adalah kita bisa menuliskan namanya, yaitu console log. Nah, kita akan belajar namanya itu output dari kode JavaScript. Nah, output dari kode JavaScript sendiri itu ada sekitar 3. Yang pertama ada console. Yang kedua ada tipe data. Yang ketiga ada dokumen write. Nah, kita akan belajar 3 ini untuk sementara, ya. Ini adalah output dari kode JavaScript. Kita akan belajar yang pertama, yaitu console log. Kemudian kita kasih di sini saya console log. Udah kita tulis. Kemudian kita buka lagi di sini, di Go Live. Nah, kok nggak ada tulisannya? Karena tempatnya konsol itu bukan di sini. Kita bisa melihat sebuah konsol itu dengan klik kanan, kemudian inspect, kemudian nanti akan muncul di sini. Nah, ini kan ada elemen, ada konsol, ada source, ada network. Kita bisa pencet yang konsol, maka dia ada di, bentar guys, dia ada di error. Ah, ini nih guys, nih. Nah, kan yang kita tulis tadi di konsol apa, console log, saya console log tulisnya ya. Jadi yang akan ditampilkan adalah saya console log, yaitu teks yang ada di dalam sini. Nih, itu namanya console log. Oke, kita silang lagi. Terus yang kedua ada namanya alert. Alert itu bisa dibilang dia seperti pemberitahuan. Ya, misalkan saya alert, atau pemberitahuan. Nah, kita ke websitenya lagi.
Nah, nah, saya alert atau pemberitahuan. Jadi dia bakal muncul di sini. Kita reload dulu. Nah, kayak gitu. Ini bisa kita ganti aja ya. Misalkan eh kita tanya misalkan, apakah kamu sudah mandi? Jadi dia tuh kayak pengingat gitu. Nah, coba kita buka lagi websitenya. Kita refresh. Nah, nih keluar. Ini adalah tulisan dari port ini ya. Apakah kamu sudah mandi? Nah, tuh kayak gitu. Jadi dia tuh gunanya alert itu buat mengingatkan. Terus yang ketiga ada namanya document write. Men titik write. Kasih kurung. Saya document write. Bakal muncul di mana? Coba kita lihat aja. Ctrl S, jangan lupa save. Kita lihat lagi di browsernya. Oh, reload. Oh, tidak muncul guys. Nah, ini document write itu akan ditampilkan di halaman tersebut. Halaman ini. Kalau alert, tadi dia akan muncul pemberitahuan. Apakah kamu sudah mandi? Nih. Kalau misalkan mau munculin alert lagi, itu harus di reload dulu. Nih, refresh. Untuk melihat konsol tadi, kita bisa klik kanan, kemudian klik kanan, inspect, kemudian kita ke sini, nih, ke bagian eh, bagian sini, di atas sini, ada tulisan konsol. Nah, ini, nih, ya, tuh konsol tempatnya. Udah, kemudian kita akan belajar membuat deklarasi. Nah, deklarasi. Oke, langsung aja kita ke sini. Ini kita hapus. Kita akan membuat satu yang tadi sebuah project pertama kita tentang JavaScript. Nah, kita bisa menggunakan kalau kita ingin menuliskan, mendeklarasikan sebuah variabel, kita bisa menggunakan var. Untuk variabelnya bebas. Misalkan angka. Angka. Nah, sama dengan 10. Terus kasih akhir, setiap akhir itu titik koma. Titik koma. Titik koma. Terus kita tambah bawahnya var, variabel artinya kita tambahin angka juga. Angka. Number. Ya sama aja. Tapi biar beda aja bahasanya. Main 10. Titik koma. Ini bakal muncul di mana kira-kira? Kalau misalkan kita mau ngeprint,
di konsol, maka kita tinggal menuliskan konsol log print angka tambah 6. Itu koma. Di inspect ya. Nah, nih 20 yang muncul. Kenapa 20? Karena angka tambah number sama dengan 20. Angka itu variabel dari 10. Number itu variabel dari 10. Jadi kalau misalkan 10 ditambah 10 adalah 20. Misal kita ganti 20. Kalau save, angka tambah number jadinya berapa? Ya, 30. Nih, 30 guys. Nih, 30 nih. Kenapa 30? Karena angka itu 10 sama dengan 10, ini 10, number adalah 20. Nah, kalau misalkan kita pengen angka itu nggak muncul di konsol, kita bisa menggunakan var lagi, var result atau hasil juga bisa. Terserah, variabel itu terserah apa aja bentuknya, apa aja tulisannya terserah. Hasil adalah angka angka tambah number. Kita lihat inspeknya, kita isi ulang. Kenapa dia muncul? Karena nggak ada string. Ini gunanya tanda kutip. Nah, maka dia akan muncul di sini. Insya Allah. Muncul juga. Berarti nggak usah pakai yang itu. Nah, kita belajar pakai kalau kita gini ini. Kok saya masih penasaran? Nggak bisa. Yang tadi. Nggak bisa juga. Kita pakai string ya.
Oh, guys. Hmm, nggak bisa ya. Oke, mungkin mungkin cukup dari situ aja. Kita pakai konsol aja tadi. Solo terus kita lihat tadi angka tambah number tambah tambah padahal kita lihat inspect 30 benar kan? Oke, 6 right. Udah mungkin cukup sekian itu ada cukup sekian tadi kita belajar variabel ya. Nah, terus ada satu lagi nih. Satu lagi namanya konstanta. Konstanta. Nah, konstanta adalah sebuah nilai yang tetap dan dia nggak bisa diubah sama apapun. Jadi kalau itu konstanta itu kita tulisnya di bahasa sini JavaScript kita tulisnya const. Nah itu kita tambahkan apa namanya eh, tetap karena dia angka tetap. Kan berapa? Kira-kira 30 koma. Nah kalau misalkan kita mau ngeprint const ya kan tuliskan tetap di sini. Tetap. JavaScript tolong print kan console log itu artinya print print kan konstanta yaitu tetap. Kita jadi hanya perlu nulis tetapnya di sini. Nggak perlu nulis angkanya. Ya. Jadi langsung kita ke sini. Set. Nah, tuh. Dia nulis 30. Kenapa? Karena konstanta yaitu tetap ini nilainya adalah 30. Maka yang dia tulis 30. Kalau kita kasih 100 misalkan. Apa lagi webnya? Itu dia bakal nulis 100. Ya. Oke. Mungkin cukup sekian dulu ya. Salah satu contoh dari variabel dan konstanta. Bedanya adalah variabel itu bisa diubah angkanya, bisa berubah-ubah nilainya. Tapi kalau konstanta itu dia tetap. Cara merubahnya bagaimana? Kita mungkin nggak bisa diselesaikan sekarang ya karena pembahasannya terlalu banyak. Oke, sekian dulu dari saya. Mungkin kita hanya bisa ngeprint di console lognya sama ada dokumen write sama alert tadi ya. Oke, mungkin sekian materinya hari ini. Pada episode kali ini kita belajar yaitu dulu ada variabel, ada konstanta, ada konsol, ada alert dan juga dokumen write. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.